umratan an labbaika Allahumma labbaika Allahumma umratan. Kalau pakai atas nama orang lain, saya mau umrah atas nama bapak, atas nama ibu atau siapapun, Anda tambahkan an titik-titik di sini, silahkan disebutkan namanya atau status hubungan dia dengan kita. Misalnya an abi atas nama bapakku, an ummi atas nama ibuku, dan seterusnya. Tapi ini hanya boleh untuk yang keberangkatan umroh lebih dari sekali. Kalau pertama nggak boleh, karena umroh pertama itu statusnya umrotul Islam. Kalau yang umroh lebih dari satu, ya, ini an disebutkan jika dia mau atas nama orang lain. Baik, ada nggak di antara jamaah yang umroh lebih dari sekali dan mau atas nama orang lain? Ada satu ya. Nah, nanti bisa dilaporkan ke mutawif atau ke pembimbing agar diingatkan sebelum keberangkatan, sehingga saat ihlal waktu di Dzulhulaifah nanti diingatkan yang atas nama orang lain silahkan tirukan kalimat berikut. An, sebutkan namanya. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya rukun dan wajib umroh. Di sini yang masuk dalam kategori rukun adalah ihram. Inti dari ihram itu apa, Pak? Punya niat untuk ibadah umroh atau haji, itulah ihram. Berniat untuk ibadah umroh atau haji. Jadinya saat orang tanya, jenengan ning tanah suci arep ngapa? Blonjo. Nah, itu berarti tidak punya niat untuk ihram. Seperti para sopir itu kan tidak ada niat untuk ihram. Jadi dia bolak-balik Mekah Madinah, bludas-bludus mlebu kota Mekah, nggak ada niat untuk berumroh atau berhaji, maka dia ketika di mikot tidak perlu niat untuk ihram. Kemudian bagi yang laki-laki ada pakaian ihram khusus. Sebenarnya pakaian ihram itu lebih kepada larangan-larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya. Laki-laki nggak boleh apa saja, Pak? Nggak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Orang bilangnya memakai pakaian berjahit. Nah, tasnya ono jahitane ya, Pak. Dompetnya ono jahitane. Boleh dibawa nggak? Hah? Boleh. Karena tas itu bukan pakaian. Nggak ada ceritanya orang pakai kacamata, pakai sepatu, bawa tas, nganggo sabuk, lali rakatoan kan? Itu jaran, Pak. Karena tas itu bukan pakaian, maka mau ada jahitannya, nggak ada jahitannya, nggak ngefek. Coba tasnya ada jahitannya nggak? Dicek. Tasnya Mas, ada dapat tas nggak? Hah? Ada jahitannya. Berarti boleh nggak dipakai nanti? Boleh? Kenapa? Karena tas itu bukan pakaian. Nah, yang dilarang itu sebenarnya membentuk lekuk badan. Boleh nggak Pak pakai celana dalam disposal itu yang sekali pakai buang? Itu kan nggak ada jahitannya ya. Boleh nggak itu? Cuman dipres gitu aja, jadi nggak ada jahitannya. Ini nggak dijahit loh Pak, toh lihat tuh nggak dijahit. Ya tetap saja nggak boleh, karena dia membentuk lekuk badan. Orang nganggo cawet, nggak ada jahitannya, cuman diputar-putar aja di badannya, boleh? Nggak boleh, karena membentuk lekuk badan. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa dilarang, jenis pakaian dilarang itu adalah pakaian yang membentuk lekuk badan. Selanjutnya, kewajibannya ada dua, berihram ketika hendak masuki mikot, yang kedua tahallul. Nah, yang laki-laki nanti bisa gundul atau potong pendek, yang perempuan cukup potong satu ruas jari. Dan sebagian ulama mensyaratkan dikumpulin rambutnya. Dikumpulin satu gendel gitu ya, terus dipotong ujungnya. Jadi nggak ngambil cuma 3-4 helai terus dipotong, tidak, tapi dikumpulin jadi satu, kemudian dipotong ujungnya. Baik. Selanjutnya, mengenai tata cara
Insya Allah kalau umroh cukup mudah, ibadah Anda tidak melibatkan tempat selain Masjidil Haram. Ucapkan labbaik Allahumma umratan ketika berada di atas kendaraan pada saat mau menuju tanah suci, ketika di miqat, lalu selanjutnya banyak talbiyah. Berikutnya langsung menuju ke tanah suci Mekah. Sampai di tanah suci Mekah, Anda begitu turun bis jangan langsung ke masjid ya. Ini yang paling soleh nih kayak gitu. Tapi kemana dulu? Ke hotel. Ngapain Pak? Persiapan. Di hotel itulah nanti Bapak akan diposisikan. Anda harus berada di mana? Termasuk kunci kalau memang sudah siap. Kemudian koper-koper ditaruh di hotel. Anda hanya masuk ke Masjidil Haram dengan tas yang lebih ringan. Karena tidak boleh bawa koper masuk ke Masjidil Haram. Bawa tas rangsel itu nggak boleh. Yang boleh hanya tas kecil. Baik. Setelah masuk Masjidil Haram, yang dilakukan oleh bapak-bapak apa? Iddiba. Iddiba itu ngapain Pak? Membuka lengan. Lengan kanan atau kiri? Jangan sampai kebalik Pak ya. Sensitif politik loh ini. Sehingga harus lengan kanan. Yang dibuka lengan kanan. Sudah? Dan ini sunnah. Ada sedikit kasus. Sebagian jamaah bertato di lengan kanannya. Malu saya Pak kalau nampak. Solusinya gimana? Ya sudahlah, Bapak nggak usah iddiba saja. Tutupi saja pakai kain ikhram. Karena buka lengan kanan ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Selanjutnya mendekat ke mana? Hajar Aswad. Kalau bisa cium. Kalau nggak bisa, ada 4 sunnah yang dilakukan Nabi SAW terkait Hajar Aswad. Bisa dihafal ya? Mencium langsung. Yang kedua, nyentuh dengan tangan, terus tangannya dicium. Yang ketiga, pakai tongkat, kemudian ujung tongkatnya dicium. Yang keempat, melambaikan tangan. Dan semuanya diiringi dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Anda tidak perlu nambahkan kalimat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ketahuan. Ya. Cukup ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sunnahnya seperti ini, kita lakukan seperti ini. Pak, boleh nggak Pak kalau berisyarat sambil dicium? Nggak boleh. Jadi isyarat saja. Bismillahi Allahu Akbar, lanjut. Ciuman itu cuma 3. Cium langsung, sentuh tangan, pakai tongkat, dicium. Kalau kita nyentuh Hajar Aswad pakai tongkat bisa nggak Pak? Silahkan dicoba. Gowo pring tuwowo. Kalau bisa silahkan, tapi saya yakin nggak bakalan bisa. Sudah? Alhamdulillah Allah kasih kita syariat yang demikian mudah melalui pendidikan yang diberikan Nabi SAW. Panduan beliau demikian ringan, cukup dengan isyarat tangan boleh. Dan gak usah ditambahi. Orang Indonesia biasanya dia ikut-ikutan sama yang lain. Latah dengan, oh, itu ada yang kayak gitu. Bismillah. Tidak perlu sudah. Lah terus, ya sudah cukup. Bismillah Allahu Akbar lanjut. Tapi yang lain kayak gitu. Itu orang-orang Arab. Bukan orang Arab. Itu Turki. Itu orang, itu mirip Arab. Bukan orang Arab. Itu India. Nah, kita ketika melihat orang asing kan kelihatannya wah, lebih berilmu, lebih ini belum tentu. Anda bisa jadi lebih berilmu dibandingkan mereka. Maka jangan tiru-tiru ya. Tidak semuanya yang ada di sana prakteknya benar. Sehingga pastikan saat Anda melakukannya betul-betul karena landasan ini yang berdalil. Sudah? Lalu tawaf. Untuk 3 putaran pertama dianjurkan apa? Lari kecil, rommel ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa Pak, ya seperti lari di tempat. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah jalan kaki biasa. Karena ini sifatnya anjuran. Menyesuaikan. Karena ketika lari kecil tapi di depannya kebentur orang terus kan malah bahaya ya sudah.
Anda jalan kaki biasa saja dan doanya bebas. Nah, ini kita punya PR ya. Biasanya kan kita pakai headset. Dan pihak travel nanti menyediakan headset. Tapi berhubung ada aturan baru, nggak boleh. Nggak boleh pakai headset, Pak. Jadi Bapak kalau pakai headset seperti ini, beresiko ini headset kalau nyolok di HP, HP-nya diambil. Kalau nyolok di tempat apapun akan diambil. Anda pakai headset gitu, terus nyolok di kue, nanti kuenya diambil. Pokoknya nggak boleh kelihatan bawa headset, ketahuan petugas, nanti pasti disuruh ngelepas. Makanya ini yang agak jadi PR bagi para pembimbing. Nanti bagaimana teknisnya agar bisa menyatukan gerakan para jamaah. Nah, insya Allah kain ikhramnya Pak Nuk, kain ikhramnya ada logo ANB-nya ya? Enggak ada. Kain ikhramnya ada logo ANB-nya enggak? Oh, enggak ada. Ada logo batiknya? Enggak ada. Penandanya apa? Syal. Syal ada? Syal. Jadi Anda ikhram pakai kayak gini kan enggak boleh ya. Nganggo kain ikhram lurik kayak gini. Ini hanya dipakai untuk perjalanan ketika di bandara dan city tour. Tapi kalau di Masjidil Haram Anda tidak mungkin pakai seperti ini. Maka tolong perhatikan penandanya adalah syal. Dan ibu-ibu nanti juga pakai syal. Tujuannya untuk menjaga biar jamaah tidak terpencar ya. Dan kami sudah nggak bisa mimpin doa. Maka saya serahkan, silahkan Anda berdoa masing-masing sesuai dengan permohonan masing-masing. Dan saya kira karena sudah sering berdoa, masa harus dibimbing terus ya. Sudah sering berdoa enggak Pak? Hah? Sudah sering ya? Dalam tawaf itu boleh minta apa Pak? Minta apa saja, terserah. Yang penting pokoknya doanya enggak isi maksiat, boleh. Sehingga ada kesempatan Bapak-bapak berdoa, minta kepada Allah. Tanpa harus memperdengarkan doa itu kepada ibu. Bapak njaluk apa ya Pak? Rahasia. Wis toh, kowe fokus saja dengan doamu. Sehingga barangkali Bapak pengen memohon kepada Allah minta tambahan dan aneka tambahan ya. Tambah nama Pak? Rezeki. Tambah nama mulai? Rezeki lagi. Baik. Yang biasanya Anda selalu mengandalkan bimbingan dari mutawif atau pembimbing saat berdoa, sekarang nggak bisa lagi. Maka masing-masing silahkan berdoa sendiri-sendiri dan nanti kami bekali dengan kartu doa. Silakan kartu doa itu nanti dibaca. Nah, efek sampingnya saat Anda baca nggak lihat depan. Maka kami sarankan saat tawaf berdoa itu sambil megang depannya. Syukur kalau jenengan hafalkan itu semuanya kartu doa, mumpung masih ada 22 hari. Jadi nanti di Jakarta kita setoran ya. Sanggup insya Allah? Hafalkan ya. Nah, kalau hafalkan, jadi langsung baca berdasarkan ingatan, dan Anda pandangan bisa fokus ke depan. Karena kalau seperti ini kadang nggak tahu di depannya ada siapa, megang gini ternyata ganti orang kan. Baik. Dan hanya satu doa yang diajarkan Nabi SAW antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Kenapa kok seperti itu? Jadi aslinya Ka'bah yang asli ya. Ka'bah asli itu seperti huruf D begini. Ini Ka'bah asli. Sehingga pojok Ka'bah itu sebenarnya cuma dua. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Karena itu yang disentuh oleh Nabi SAW cuma dua ini. Rukun Yamani nyentuh tanpa baca apapun. Hajar Aswad nyentuh atau mencium yang 4 tadi ya. Sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Duh Pak, kan sekarang ada 4 rukun katanya Pak. Ada rukun apa lagi? Rukun Iraqi dan rukun Syami. Iya,
ada 4 itu pasca perubahan. Nah, jadinya ini putus. Putus ini aslinya, nah begini kan. Ini jadilah Hijir. Orang nyebutnya Hijir Ismail. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Karena sejarah putus ini terjadi di masa orang musyrikin Quraisy renovasi Ka'bah di usia Nabi SAW ketika itu sekitar 25 atau 35 tahun. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sehingga dulu aslinya nyambung. Terus ini tinggi, yang setengah lingkaran ini tinggi. Tapi karena mereka kehabisan bekal, kehabisan dana, sehingga mereka hanya bisa membangun kotak seperti ini, sisanya setengah lingkaran tidak ditinggikan. Sudah? Makanya yang ini, yang titik-titik ini, titik ini ya, tidak perlu apa? Tidak perlu isyarat dan tidak perlu disentuh. Cuman 2 ini kalau bisa di rukun Yamani nyentuh. Dulu kita ketika umroh dulu ya, sebelum rame 2010-an itu, tangan nyentuh Ka'bah itu bisa, Pak. Itu bisa. Nyentuh rukun Yamani gampang. Hajar Aswad aja yang agak susah. Sampai saya lihat ada ibu-ibu dari Indonesia bawa 2 kresek itu. Isinya baju. Terus dibongkar di samping Ka'bah, diusap-usapkan di Ka'bah. Terus dimasukkan lagi ke dalam kresek, pulang. Jadi datang ke Ka'bah bukan untuk tawaf, tapi nyari parfumnya Ka'bah. Makanya bajunya diusap-usapkan di Ka'bah. Kan wangi itu ya. Baik, ngalap berkah dengan Ka'bah. Nggak usah melakukan seperti itu ya. Mau baju diusap, nggak diusap, tetap akan mati, Pak. Kalau sudah datang waktunya. Selanjutnya, nah selesai putaran ke-7, nanti Bapak kembalikan lagi pundaknya ditutupi. Lalu kita menuju mana? Belakang makam Ibrahim. Sambil membaca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Insyaallah nanti kita bagikan ini ya. Insyaallah materi ini kita bagikan. Makam Ibrahim itu ada di mana? Makam Ibrahim ada di mana? Coba kita lihat. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apakah kuburannya Ibrahim, Pak? Bukan. Makam Ibrahim itu terus tempat berdirinya Ibrahim sewaktu beliau bangun Ka'bah. Loh kok jauh, Pak? Dulu nempel. Dulu makam Ibrahim nempel dengan Ka'bah, ya kayak gini. Di mana Hajar Aswad? Kalau ini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Hajar Aswad di mana? Nah, di sebelah kanan atau kirinya? Kiri, di sini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Nah, ini makam Ibrahim. Baik. Sehingga selesai Hajar Aswad putaran terakhir, Anda nggak perlu isyarat. Lalu ke belakang makam Ibrahim. Dulu nempel gini. Oleh Umar bin Khattab ditaruh belakang. Agar yang sholat di belakang sini, yang tawaf di sini. Sekarang yang tawaf sampai sini. Dan di sini ada tempat sholat, tapi selalu penuh. Maka jamaah kita arahkan sisi yang lain yang lebih longgar. Biasanya saya di sini. Biasanya saya di sisi yang sebelahnya makom. Karena sholat setelah tawaf itu tempatnya bebas, bahkan boleh di hotel. Dengan selesai tawaf langsung pulang, itu boleh sholat selesai tawaf di hotel. Maka saya pilihkan tempat yang aman, sehingga nanti Bapak bisa doa yang panjang tanpa harus diusir oleh askar. Nah, biasanya kami pilihkan tempat di sini ya. Tumas. Nah, kami biasanya pilihkan tempat di sini. Semoga ada gambarnya ini. Nah. Menuju daerah Mas'a. Oh, dia nggak bisa. Ila sofa.
Ya, ini gambarnya kurang begitu kelihatannya. Nanti kurang lebih Bapak Ibu mendekati daerah sofa. Jadi di situ lebih aman karena dia di bawah terowongan. Atasnya ini tempat untuk sa'i, Safa Marwah. Nah di bawahnya itu bisa minum zam-zam sebanyak-banyaknya, gak antri, kemudian sholat lama, kemudian berdoa, berzikir, insya Allah bisa lebih lama. Begitu? Tayyib. Selanjutnya. Selesai sholat, kemudian ngapain? Sholatnya berapa rakaat? 2. Rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua? Insya Allah hafal ya. Selanjutnya berdoa. Silahkan berdoa. Nah, doa inilah doa yang mustajab. Dan tidak harus melihat Ka'bah. Mau lihat Ka'bah boleh, tidak lihat Ka'bah juga boleh. Karena bukan syarat doa mustajab harus lihat Ka'bah. Setelah Anda berdoa, nah, biasanya jamaah doanya 5 menit, selfie-nya 20 menit. Nah, selfie gantian ya. Terutama yang paling banyak diajak selfie itu Ustadz. Masya Allah. Gantian. Ya, jadi mumpung Ustadznya masih hidup diajak selfie. Selfie-nya background Ka'bah. Nah, selalu background-nya apa? Ka'bah. Ustadz, tolong fotoin Ustadz. Berdoa gini. Background-nya Ka'bah. Sampai ini berdoa kok background Ka'bah gitu. Itu salahnya di mana? Hah? Berdoa membelakangi kiblat. Seharusnya kan berdoa menghadap ke arah kiblat. Ini foto berdoa membelakangi kiblat. Nah, yang kayak gitu kan tanpa ilmu berarti ya. Anda jangan ikut-ikutan. Nah. Baik. Kemudian minum zam-zam karena besok lagi puasa nggak bisa minum. Anda cukup guyurkan ke atas, kemudian dibasahi kepala, terus kita lanjut ke sofa. Nah, informasinya insya Allah kita mau tawaf dan sa'i siang hari dalam posisi puasa agar nanti malamnya bisa ikut taraweh berjamaah di masjid. Kira-kira sanggup enggak? Serius nih ya? Hah? Jadi tawafnya puasa, sa'inya puasa, enggak boleh minum sampai nanti nunggu maghrib. Sanggup insya Allah? Coba kita cek jadwal sholat. Nah, jadwal sholat Mekah. Nah, maghribnya jam 6.15. Subuhnya jam setengah 6. Masya Allah, masih enak ini ya. Saya pernah pas Ramadan subuh setengah 4, maghrib jam 7. Jadi selesai taraweh itu jam setengah 4. Selesai taraweh, langsung cepet-cepetan cari sahur. Maghribnya jam 7 malam. Jadi habis asar itu rasanya lama sekali enggak maghrib. Sampai habis asar tidur 1 jam itu masih terasa lama. Bangun kok masih lama, enggak maghrib ya. Sekarang karena musim dingin, maghribnya jam 6.15. Ini kalau ini tanggal 9 Februari ya. Dalam 30 hari. Nah, dalam 30 hari berarti besok kita tanggal berapa? 6 itu Anda berangkat. Sekitar tanggal 9. Nah, nanti maghribnya setengah 7. Subuhnya jam 5.19. Subuhnya maju, maghribnya mundur. Lebih pendek waktu malamnya. Karena nanti makin ke sini waktu siangnya makin panjang. Baik, Anda di bulan Maret insya Allah lebih ringan karena musim dingin. Dan waktunya lebih pendek. Begitu, kita lanjutkan. Nah, selesai tawaf, kemudian tadi nggak bisa minum, cukup disiram aja di kepalanya. Kemudian kita menuju ke sofa. Naik sofa dan membaca apa? Innas safa wal marwata min syairillah. 7 kali sofa marwah, terakhirnya di mana? Ujungnya di mana? 7 kali. Pasti marwah. Kok 7 kok sofa? Mati salah ngitung ya.
Dan jaraknya berarti Anda harus menempuh jalan kaki 3,5 kilo. Jalan kaki 3,5 kilo sambil berdoa, berdiri terus. Jadi kurang lebih tambah berdirinya lebih lama. Karena untuk berdoa. Baik. Tidak ada yang perlu diusap antara Safa dan Marwah, baik bukitnya maupun lantainya. Anda tidak perlu ngusap-ngusap di sana. Hanya ada kegiatan muter-muter itu sambil membaca doa. Doa khususnya ada nggak, Pak? Nggak ada doa khusus, kecuali di antara dua lampu hijau, itu pun sifatnya anjuran, dan ketika berada di atas di Bukit Safa. Nah, di dua lampu hijau, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengajarkan untuk baca doa Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Sambil berlari di lampu hijau itu. Dan ketika berada di atas gunung, di atas bukit, Anda baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai ini. Terus berdoa, diulangi 3 kali. Baca ini doa, baca ini doa 3 kali. Insya Allah jika tidak diminta pergi sama askar, kita bisa lakukan semuanya. Kalau nggak bisa, Pak, baru sebentar suruh pergi, suruh berangkat, suruh lanjut. Nah, kalau nggak bisa, Anda bacanya sambil jalan. Bacanya sambil jalan. Dan tolong ikuti komando mutawif atau komando pembimbing, sehingga pembimbing gerak, Anda gerak. Agar tidak ketinggalan. Begitu? Begitu sampai di Marwah, ketika kita sudah sampai di Marwah, maka belok kanan dan tidak ada doa lagi. Yang terakhir tidak ada doa lagi. Begitu selesai sampai Marwah, belok kanan, nanti ada pintu di Marwah. Pintu Marwah itu menuju keluar Masjidil Haram, dan nanti di luar Anda bisa tahallul bagi ibu-ibu ya, dengan teman-temannya. Bawa gunting boleh, tapi masuk mana? Bagasi. Tidak boleh di kabin ya, harus masuk bagasi, koper bagasi. Lalu nanti bisa tahallul ibu-ibu sendiri di sana. Atau kalaupun mau tahallul di hotel, silakan. Jangan pernah menerima penawaran anak-anak yang nyerahin gunting. Ada anak-anak kecil nyerahin gunting. Begitu, Anda pinjam 100 real. Cuman pinjam gunting. Bisa mentong mereka. Baik, cukup insya Allah. Sudah selesai umrahnya. Terus bapak tahallul di barbershop dengan biaya yang sudah di cover oleh Pak Nuk ya. Ini sudah dijadikan satu ya. Kurang lebih 10 real. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Nah. Itu kan susah, Ustaz. Nah. Alhamdulillah, ada pertanyaan ya. Tadi disampaikan bahwa kita umrohnya dalam posisi puasa. Nah, kita sampai Mekah jam berapa? Insya Allah kemarin kita hasil diskusi dengan banyak pihak ya. Jadi posisi hotel kita ini berada di daerah Ajiat. Dan daerah Ajiat itu bisa dilewati bis. Tapi kalau sudah waktunya orang berangkat menuju masjid, seringkali ditutup. Nah, ketika Ramadan, orang berangkat menuju masjid itu pas asar. Asar itu rombongan banyak sekali ke masjid untuk persiapan buka puasa. Mereka ibadah waktu asar, terus bertahan di masjid sampai buka, kemudian nanti lanjut sampai malam jam 11 baru pulang. Rata-rata seperti itu. Maka karena nanti akan ada penutupan, dan jika sudah ditutup, bis tidak bisa mendekat ke hotel, padahal kita harus bawa bagasi dan seterusnya. Bis mungkin berhenti tapi dengan jarak sekian, mungkin 1 kilo dari hotel. Nah, untuk menghindari resiko itu,
terus kita rembukan, ya sudah kita putuskan gimana kalau sampai di hotel sebelum asar. Nah, karena sampai di hotel sebelum asar, maka keberangkatan dari Madinah menuju ke Mekah itu pagi, agar sampai hotel sebelum asar. Biar nanti Anda begitu turun, depannya langsung hotel, dan koper-koper tidak kerepotan untuk mindah, karena depannya hotel. Begitu? Sehingga nanti sampai di situ masih siang atau sore, terus langsung umroh. Nah, sekiranya ada yang saya nggak kuat Pak, saya karena puasa dan saya nggak sanggup kalau dalam kondisi puasa, kemudian lari-lari, muter-muter, dan itu cukup lama. Baik, Anda silakan bertahan di hotel, kemudian nanti akan kita kumpulkan yang nggak siap-siap tadi, terus diberangkatkan malam. Dan tetap akan ada pendampingan dari petugas, entah mutawifnya atau pembimbing yang lain. Begitu? Insya Allah bisa dipahami ya? Baik, ada nggak di antara jamaah yang sudah pernah umroh Ramadan? Alhamdulillah, berarti sudah ada yang punya pengalaman ya. Padatnya lebih padat daripada haji, sehingga butuh banyak sabar, terutama ketika Bapak akan menghadapi posisi sholat. Alhamdulillah kita pilih di awal Ramadan. Salah satu pertimbangannya, sebenarnya kemarin ada banyak usulan, ada nggak program Ramadan iktikaf? Saya nggak sanggup, karena umroh iktikaf kalau membawa rombongan besar beresiko, resiko hotel, resiko kredit di sana, dan seterusnya. Saya nggak sanggup. Akhirnya saya putuskan, ya sudah, kita tetap berangkat Ramadan, tapi awal. Yang awal itu umumnya lebih sepi dibandingkan di momen iktikaf. Nah, kalau momen iktikaf, satu peta itu untuk satu orang, dan biasanya sudah di booking dulu sama orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, Mesir dan seterusnya, dan bahkan sampai berantem gara-gara rebutan tempat. Sering sekali orang berantem. Saya pernah kosong, saya berdiri di situ untuk sholat sunnah, selesai sholat sunnah diusir, suruh pergi. Karena sudah ada yang menempati. Itu pada waktu itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi pengalaman pribadi, saya berangkat jam 10 pagi, pulang jam 11 malam, no toilet. Karena kalau ke toilet, keluar nggak bisa masuk. Hah? Lo kan nggak makan nggak minum jadi. Jadi toiletnya diselesaikan sebelum berangkat ke masjid. Jam 9 pagi itu sudah persiapan, toilet, mandi dan seterusnya. Sudah, terus berangkat ke masjid jam 10, jam 11 malam selesai taraweh baru pulang. Nah, kalau Bapak bisa menghemat seperti itu, Anda tidak terlalu capek untuk bolak-balik hotel masjid. Karena kita nggak ada makan siang dan seterusnya, jadi selesai subuh kosong dan bisa dimanfaatkan untuk di masjid lebih lama. Sanggup kira-kira? Insya Allah ya. Kalau berangkat dari hotel habis asar, bisa jadi nggak bisa masuk. Tapi kalau Anda berangkat dari hotel sebelum duhur, masih banyak ruang kosong. Sebelum duhur jam 10 sampai jam 11 malam. Ngantuk no Pak? Ngantuk nggak apa-apa. Tidur di mana? Tidur di masjid. Tapi bisa wudhu. Nah, kalau wudhu bisa. Wudhunya di mana? Di dalam masjid. Nanti Bapak Ibu ketemu keran-keran Zam-Zam, bisa dipakai wudhu di situ. Sehingga ngentut nggak apa-apa. Tapi kalau ke toilet buang air, nah Anda akan beresiko nggak bisa balik. Tapi lihat kondisi nanti ya. Kalau terlalu kredit ya, berarti pakai sistem tadi, datang jam 10, balik jam 11 malam. Kalau nggak begitu kredit, Anda bisa pulang setelah duhur, nanti sebelum asar balik lagi. Tapi ya sedikit panas. Begitu? Ada pertanyaan lagi?
Silakan Bapak. Apa Ustaz? Terkait dengan mikot. Kemarin saya pernah dapat informasi ada doa untuk yang Allahumma mahili haitsu habastani. Karena dengan dasar jika sakit dan tidak bisa menuntaskan umrohnya, maka dimanapun Allah menghentikan kita. Itu bagaimana kesahihannya Ustaz? Ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini disarankan oleh Nabi SAW ketika orang berada di miqat, kemudian dia khawatir nanti nggak bisa menyelesaikan, maka dianjurkan membaca kalimat tadi. Dan kalau sudah baca kalimat ini kan namanya kalimat syarat ya. Namanya kalimat syarat. Insya Allah jika Anda tidak bisa menyelesaikan karena udzur apapun, misalnya sakit atau apa terus harus ke rumah sakit, maka tidak perlu bayar dam, bisa langsung tahallul, tidak perlu bayar dam. Jadi tujuannya cuma agar tidak perlu bayar dam. Baik, ada lagi? Nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama Bapak Ustadz mengatakan kalau kain ikram tidak boleh dicuci pakai wangi-wangian. Seandainya dicuci pakai rinso bagaimana Pak? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dicuci dereng? Oh, dereng diparingi. Alhamdulillah. Baik, nanti setelah menerima Bapak cuci tanpa sabun. Jadi dikopiok ya. Kopiok tujuannya apa? Untuk merontokkan debu kain biar nanti nggak ganggu. Sudah, nggak usah pakai sabun dan jangan disetrika terus pakai semprot wangi. Jangan dikasih wangian apapun. Pokoknya cuman dicuci saja tanpa parfum dan tanpa pewangian. Begitu. Yang sudah terlanjur dibilas. Yang sudah terlanjur dibilas dan nanti bisa dibawa insya Allah. Pun jawab? Nggih. Ada lagi? Tidak ada. Asatidah masih ada. Kita persilahkan para asatidah untuk kembali bergabung. Baik. Pertanyaan sisi yang lain barangkali ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, mau warahmatullahi tanya, wabarakatuh. misal wanita yang perjalanannya nanti kan tanggal 6 itu di Madinah, terus qadarullah misal nanti di perjalanan mau ke Mekahnya datang haid gitu, nanti hukumnya bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, baik. Fadal Quddam Ustaz. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti akan dibahas Ustaz Zaid. Solusi bagi ibu-ibu yang datang bulan. La haula wala quwwata illa billah. Nggih Ibu, mohon maaf karena pertanyaan saya tidak paham dan daripada Ibu mengulang pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan Ustaz. Langsung dijawab. Beliau bertanya ya, apa yang harus dilakukan kalau ada wanita pas tanggal ketika mau berangkat umroh dari Madinah mengalami haid. Ya, mohon Ustadz memberikan penjelasan dan sekaligus solusi. Tafadhal. Saya Ustaz. Nah, Bismillah. Sebetulnya yang jawab yang lebih tua. Baik Ibu, sebatas saya tahu, Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ibu yang sedang mengalami haid atau baru mengalami haid ketika akan umroh, maka dia tetap bisa mengambil miqat. Tidak ada masalah, tetap mengambil miqat dan berihram dari miqat. Jadi dia tetap berniat masuk ke umroh dan mengucapkan
labbaik Allahumma umratan hadhil umrah la riya'a fiha wala sum'ah. Mudah-mudahan umrah ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Kemudian dia bertalbiyah seperti halnya para mu'tamirin, para jamaah yang lain, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian terus berlalu dengan ihramnya sambil menunggu masa suci. Dia bisa tinggal di hotelnya, tempat tinggalnya, tempat penginapannya, bisa beraktivitas asal tidak melakukan larangan-larangan ketika ihram. Ketika sudah suci, maka dia bisa melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian bertahallul, dan selesailah umrahnya. Ini kalau lancar sampai selesai umrah, atau sebelum selesai umrah dia sudah suci. Adapun ketika sampai yang kedua, ketika sudah ditunggu tapi ternyata haid tak kunjung berhenti sampai mendekati waktu kepulangan dan tidak mungkin untuk memperlama dan memperpanjang waktu tinggal, maka dia menjaga supaya darahnya tidak mengotori tempat-tempat yang akan dilewatinya. Kemudian dia melakukan tawaf, mengambil keringanan, melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i dan bertahallul. Wallahu ta'ala a'lam bi-ashab. Alhamdulillah, cukup jelas insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Jadi yang perlu diperhatikan nanti ibu atau siapapun yang sedang dalam kondisi haid tetap ikut rombongan, kegiatannya sama, bedanya cuman ditunda tawafnya sehingga bertahan di hotel sampai suci. Yang perlu diperhatikan, hindari semua larangan, minyak wangi, parfum sama ya, terus sabun dan seterusnya. Begitu sudah suci, baru berangkat. Dan insya Allah pengalaman sebelumnya, nanti yang haid itu biasanya lebih dari satu, itu dikumpulin jadi satu. Terus karena kan ini hak jamaah, jamaah punya hak pendampingan ketika tawaf dan sa'i. Maka saat berada di sana yang haid nanti dikumpulin, kemudian didampingi oleh petugas, oleh mutawif untuk tawaf dan sa'i. Begitu? Baik. Selanjutnya, ini Ustadz Ahmad ada yang bertanya ya, gimana tipsnya biar bisa sabar untuk menghindari setiap larangan kalau menunda pelaksanaan tawaf dan sa'i. Dalam kondisi ihram kan harus menghindari itu. Kemudian tadi ada yang bertanya, kita lama sekali untuk menghindari larangan. Nah, tipsnya untuk sabar apa Ustaz? Yang sudah di Mekah tapi tidak langsung tawaf dan sa'i. Bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang tadi berhalangan barangkali harus nunggu lama begitu. Yang lainnya sudah selesai, kok saya belum, mungkin begitu ya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kembali sejak awal ya sudah disampaikan tentang niat kita untuk beribadah. Lalu Allah takdirkan tadi diuji dengan adanya keluar darah haid misalnya. Maka disitulah sesungguhnya kita diuji supaya bersabar. Karena tidak semua orang itu sama. Jangan menyamakan, membandingkan kayak ngono aku ngene, ya udah begitu dia. Kadang kita kudu podo, tidak. Ini yang harus diperhatikan, bahwa masing-masing nanti kalau sudah taraf ibadah itu akhirnya kembali kepada masing-masing. Mungkin kita pas tawaf bareng, pas sa'i bareng, tapi kan hakikatnya yang beribadah kita sendiri.
Begitu pula nanti kalaupun sendiri pun demikian. Jadi pertama ya itulah takdir dari Allah bahwa kita harus sabar menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahwa dalam beribadah ada kesabaran tadi apa? Sabar menerima ujian. Tidak akan lepas dari yang lain. Begitu pula ketika yang lain sudah boleh begini, boleh begitu, sementara saya harus nunda. Yaitu dia sabar untuk menghindari larangan. Bukankah tujuan kita adalah berumroh? Ya tujuan utama safar kita ini umroh ibu bapak. Bukan sholat taraweh di sana. Bukan puasa di sana kan. Niat kita dari awal kalau ditanya mau ngapain, mau umroh. Sehingga memang ada larangan ketika sedang berihram. Kalau Allah takdirkan seperti itu ya sabar. Dan ingat tadi semakin sabar, semakin kita terima, yakinlah itu pahalanya besar. Kan aku gak bisa sholat, gak bisa begini. Ya sudah, niat ibu bapak sudah betul sejak awal, yakinlah itu dapat pahala. Lalu tipnya apa ya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Ami bahwa insyaAllah ta'ala dari tim itu menyiapkan pendampingan. Yang pertama menyiapkan pendampingan, ada teman. Jadi nggak akan sendiri biasanya, ibu-ibu mungkin 1, 2, 3 orang, ada grup yang memang khusus dia seperti itu sehingga saling mendukung, saling memotivasi. Berikutnya, bukankah orang yang meskipun dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa berpuasa, dia bisa beribadah yang lain. Mungkin ibu bisa berdoa, berzikir, membaca dan seterusnya. Jadi wallahu taala a'lam bishawab. Isi kesempatan di tanah yang mulia, di tanah suci, pada waktu yang mulia, pada waktu Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukankah itu semuanya bukan karena keinginan kita? Ketika Allah memberi itu dan ibu bersabar, yakinlah di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Bisa jadi nanti selama ini kita kurang bersabar dengan sebab itu, iya banyak faedah dan hikmah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan. Baik, ini saya langsung berubah jadi MC ya. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan lewat Zoom, Ustaz. Saya bacakan. MC menjawab cepat. Jadi saya host sekarang. Ada pertanyaan, apakah dibolehkan minum pil penunda haid agar bisa beribadah secara maksimal? Nah, tafadhol, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Saya pribadi belum pernah. Jadi nggak punya pengalaman. Baik. Masalah saya. Tafadhol. Afan Ustaz ya. Saya dilatih sama Ustaz Ami untuk jawab. Nanti kalau ada yang kurang saya tolong dibetulkan. Inilah kalau kumpulnya kayak gini. Kalau kumpul kayak gini. Baik, sering lontar-lontaran. Baik. Bismillah. Untuk pil penunda haid harus dengan nasihat atau arahan dari dokter, itu yang terbaik. Jadi konsultasikan ke dokter. Dalam arti pada asalnya boleh menggunakan sesuatu yang bisa membantu lancarnya ibadah. Tapi para ulama pun yang membolehkan mengarahkan kepada para dokter yang lebih mengetahui baik dan buruknya pil penunda haid. Ketika ke dokter akan ditanya tentang riwayat kesehatan sang ibu. Ketika sang dokter kemudian mengamati bahwa riwayat kesehatan ibu tidak masalah, biasanya beliau akan mengizinkan, mengatakan tidak apa-apa. Tapi ketika ada riwayat yang kurang pas berkaitan dengan pil penunda haid, maka biasanya beliau akan melarang. Dan 2 kasus ini pernah dialami oleh 2 orang wanita yang berbeda. Yang satu dibolehkan dan setelah konsultasi, dan yang satu dilarang. Begitu. Kemudian sang dokter juga akan menyampaikan perkataan bahwa
meskipun konsumsi pil penunda haid, tapi belum tentu juga berhasil. Jadi biasanya ada obat pil penunda haid yang diminum sekitar 1 bulanan kurang dari sebelum haid, itu sudah sekitar 20-an hari diminum. Kalau nanti ngeflek, kata Bu Dokter, ini ada obat kedua, pil penghenti, katanya begitu. Jadi ada penunda sama penghenti ketika ngeflek. Nah ini yang bisa memberikan arahan cocok untuk ibu atau enggak, itu dokter. Sedangkan para asatidzah hanya mengatakan kalau memang itu membantu proses ibadah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Ahmad ya. Untuk Ustadz Amin dulu. Saya moderator. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai kursi roda. Mohon sarannya untuk tawaf dan sa'i berkaitan dengan umroh kita. Bukan tim ini. Oh bukan tim ya. Serahkan ke tim ya. Baik, insya Allah Bapak tetap bisa bergabung bersama. Cuman tidak boleh di matof. Kursi roda tidak boleh di pelataran Ka'bah. Nanti bisa di lantai 2 atau di lantai 3. Dan biasanya ada 2 pilihan. Didorong sendiri oleh keluarga, atau yang kedua ada petugas yang dibayar untuk dorong. Kalau dulu ada skuter, saya nggak tahu. Sekarang masih ada nggak skuter? Sudah nggak ada. Ini mobil golf, cuman sa'i saja. Tawafnya nggak ada mobil golf. Sementara masih tutup. Nah, kalau dulu ada alat bantu pakai skuter atau pakai mobil golf. Sekarang golf hanya untuk sa'i saja. Ya, maka mungkin pilihan yang lebih tepat didorong, bisa sewa orang, jasa, atau didorong sendiri oleh keluarganya jika memungkinkan. Kalau jasa dorong, berapa Mas Ridho? Jasa dorong kursi roda? 300 sampai 350. Kalau batik bisa 250 enggak? Batiun. Batik. Ya? Ramadan mahal. Ramadan lebih mahal. Oh, Ramadan lebih mahal karena yang dorong puasa ya. Baik. Jadi nanti bisa didorong sendiri oleh keluarganya jika memungkinkan. Kalau nggak mungkin bisa jasa orang lain. Bapak kuatkan tawakal kepada Allah. Insya Allah dengan tawakal yang serius Allah berikan jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik. Saya mungkin tambahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jadi mohon maaf, usul saya justru sejak awal pastikan. Sejak awal nanti ada Bapak yang kira-kira sakit, tidak sanggup atau sejak awal sudah ada keluhan, segera dipastikan. Jangan nanti aku kuat, jangan. Jadi justru sejak awal pastikan kursi roda sekian, dorong sekian, itu seperti itu. Itu nanti usulan saya, jadi sejak awal kita akan lancar. Dan jangan khawatir ke afdolan ya dalam bertawaf atau bersa'i. Kok begini begitu, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Hatta Rasulullah SAW pun dulu ketika tawaf naik apa? Unta. Jadi nggak ada masalah ibu-ibu bagi yang mau, karena ada udzur syar'i, maka jangan merasa gelo. Itu yang penting. Kita tetap bersabar tadi, bertawakal. Dan usul saya nanti tim justru harus jemput bola, mendata seluruh jamaah sejak awal. Kalau perlu sejak sekarang sudah ada. Ada kemungkinan, maksud saya, kemungkinan nanti misalnya bawa orang sepuh, kemudian dirinya memang sudah merasa ini, sejak awal justru sudah didata. Isi di Madinah itu sudah fix yang baik kurus sudah berapa gitu Ustaz, supaya nanti lebih lancar. Insyaallah. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Baik. Kemudian ini dari Ibu Amalia Taufik. Saya mendapat informasi di awal bahwa dari Madinah menuju Mekah menggunakan kereta cepat. Semuanya pakai kereta ya? Nggak ada yang pakai bis. Masya Allah. Ini ujian kesabaran yang diringankan. Biasanya 5 jam, tinggal 2,5 jam sudah sampai. Tapi di kereta itu dingin banget ya. Dan bapak-bapak nggak boleh pakai jaket. Maka siapkan kain ihramnya dengan baik ya.
agar nanti tidak kedinginan. Anda juga nggak bisa pakai kaos kaki. Cuman karena waktunya pendek, insya Allah cukup aman. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk di mana pengambilan mikot bagi wanita? Jika dari Indonesia atau sebelum masuk tanah haram sudah dalam keadaan atau sedang haid. Tadi sudah kita sebutkan, dijelaskan oleh Ustadz Zaid. Anda tetap ikut rombongan. Jadi ngambil mikot di mana? Kalau rombongan kita? Dzulhulaifah. Karena kita semuanya landing Madinah, berangkat dari Madinah menuju kota Mekah. Sehingga nanti Anda tidak medot sendiri ya. Saya tak ngambil di Tan'im, itu enggak. Tapi semuanya berangkat dari titik yang sama. Untuk wanita yang pada saat mau tahallul qadarullah sampai di hotel tidak ada gunting. Karena masih di koper, bagasi belum sampai, dan karena kecapean tertidur, dengan kondisi larangan masih dijaga. Apakah masih sah tahallulnya? Insya Allah sah. Insya Allah sah, karena tahallul boleh ditunda. Jadi habis sa'i, terus Anda shopping dulu, ya. Habis shopping kulineran, habis itu selfie kemana, cari spot-spot yang bagus. Tanpa beli gunting ya? Tanpa beli gunting. Padahal tahallulnya belum, yang bingung nyari gunting. Ini saya sudah shopping tapi kok guntingnya nggak datang-datang. Nah sudah shopping kenapa nggak sekalian beli gunting? Nah tambah healing, campur mancing juga kalau bisa. Kalau Anda pulang setelah itu tahallul sah. Ya, karena tahallul tidak harus nyambung. Baik, bapak-bapak nanti tahallulnya di luar masjid ya. Karena Anda tidak mungkin cukur gundul di dalam masjid. Nambahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Saran secara teknis saja, ini termasuk persiapan koper dan bukan solder. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pisahkan alat-alat dan pakaian yang sekiranya harus segera dipakai. Begitu tiba di kota Makkah, koper belum sampai, tapi bapak ibu sudah punya apa? Bekal ini. Baju ganti, termasuk gunting, jadi nggak perlu healing, nggak perlu keliling, nggak perlu pusing 7 keliling. Maka ada koper, dan insya Allah untuk masuk kereta tidak masalah Ustaz ya? Boleh. Untuk masuk kereta, gunting di tas cangkleng, tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Jadi untuk mengatasi kebingungan ibu dan bapak yang ketinggalan gunting di tas koper. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jadi gunting di koper itu hanya pesawat ya. Landing Madinah kan bisa dibongkar dulu. Amankan gunting di tempat yang mudah diakses. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin ini untuk petugas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk akhwat yang akan ke Raudhah, apakah ada pembimbingnya? Insya Allah nanti ada pembimbingnya. Petugas akhwat yang bisa mendampingi ibu-ibu untuk berangkat ke Raudhah bareng-bareng. Mohon penjelasan terkait umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan kami ini baru pertama juga untuk umroh. Apakah diperbolehkan untuk mengambil mikot ulang setelah rangkaian ibadah umroh kami sendiri telah selesai dan hanya bisa dibatalkan oleh orang lain? Nah, Ustaz Zaid ada saran? Betul. Masya Allah, fadal Zaid. Katanya dengan kebijakan. Masya Allah. Kita beda pendapat masalahnya. Kalau beliau menyarankan sekali safar untuk sekali kegiatan umroh. Sehingga kalau mau badal untuk orang tua, disarankan ikut lagi umroh bareng ANB berikutnya. Nah, ini iklan tipis-tipis boleh nggak? Kan nggak di masjid ya? Itu saran dari Ustadz Zaid. Nah. Cuman kita biasanya ada program City Tour. Di Mekah ada City Tour, dan ketika City Tour itu salah satu tujuannya adalah Arafah. Arafah, Mina, Muzdalifah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Lalu nanti biasanya ke Ji'rana.
Ji'rana itu termasuk salah satu mikot. Nabi SAW pernah ngambil mikot di Ji'rana setelah perang Hunain, beliau bagi ghanimah lalu ngambil mikot di Ji'rana. Nah, bagi jamaah yang pengen ngulang umroh, kami tidak melarang. Ya, kami tidak melarang. Meskipun kalau sebagian asatidzah ada yang menyarankan sebaiknya tidak perlu. Tapi kebijakan dari kami ini, kami tidak melarang. Itu hak masing-masing jamaah. Hanya saja hak pendampingannya nggak ada. Karena hak pendampingan hanya untuk umroh yang pertama. Sedangkan nambah-nambahi umroh tadi kembali kepada masing-masing jamaah. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa ngambil mikot di Ji'rana, terus balik ke kota Mekah, kemudian mau badal atas nama orang tua atau sendiri, kembali kepada masing-masing pribadi. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz ada tambahan? Istri saya sedang menyusui, sebaiknya saat safar di pesawat puasa atau tidak? Kalau misal boleh tidak puasa, lalu hukumnya mengqadha atau bayar fidyah? Tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz. Kanan saya, kiri saya, kita berikan ke jamaahnya. Tafadhal Ustaz, ada saran? 2 lawan 1 enggak bisa. Silakan. Tafadhal. Masya Allah, baik. Nanti kita mau puasa cukup panjang ya. Dari mulai jam 5 subuh Jakarta jam berapa? 4:30, setengah 5. Dari mulai setengah 5, kemudian tadi maghrib di sana jam setengah 7. Jam setengah 7. Jam 5 sampai setengah 7 tambah 4 jam. Tambah 4 jam, tambah tambah 4 jam. Berarti berapa itu? Hah? 16. Jam setengah 5 sampai jam setengah 5 sore itu berapa? 12. Sampai jam setengah 7 12. 14. Tambah 4 jam, 18 jam. Itu kalau mau puasa di hari keberangkatan, Anda akan berpuasa selama 18 jam. Baik, boleh enggak Pak enggak puasa? Musafir, Bu? Boleh. Sehingga kalau mau tidak puasa, Allah berikan izin dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang safar, maka nanti boleh ganti sesuai dengan bilangan dia tidak puasa di hari yang lain. Sehingga untuk perjalanan puasa yang demikian panjang ini, kalau bapak atau ibu milih tidak puasa, bahkan yang tadi menyusui, kami sarankan, karena mungkin akan lebih berat bebannya, boleh tidak puasa, maka Anda silahkan tidak puasa. Nah, sekarang pilihannya qadha atau fidyah. Yang tidak, bapak-bapak yang tidak menyusui ya, maka tetap harus qadha ya. Sedangkan yang ibu karena alasan menyusui, boleh enggak fidyah? Ulama beda pendapat dalam hal ini, tapi secara pribadi saya mengambil pendapat yang mengatakan qadha saja. Sehingga Anda hukumnya sama sebagaimana orang yang tidak mampu puasa karena udzur sakit atau karena udzur safar, cukup nanti qadha saja. Barangkali Ustaz Zaid ada tambahan? Di majelis ini sama. Insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Baik, ya inilah tawaduk beliau ya. Baik begitu? Nah, insyaallah nanti apakah Bapak memutuskan puasa atau tidak? Kita kembalikan ke masing-masing. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sebenarnya kalau Ustadz Zaid itu berpendapat atau beristihad ya,
Itu sekali safar, sekali umroh. Dan dari pihak Ustadz Ami tadi membolehkan. Itu ketika membolehkan itu apakah dasarnya seperti apa, Ustaz? Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membolehkan tidak sama dengan menganjurkan, Pak ya. Karena ini kembali kepada keinginan masing-masing pribadi. Ulama khilaf, ulama beda pendapat berkaitan dengan masalah mengulang umroh untuk sekali safar. Kalau dalam mazhab Hambali itu kan nunggu kepalanya bisa dicukur. Sehingga kalau belum sampai tumbuh rambut yang bisa dicukur, ya, maka nggak boleh ngulang umroh. Tunggu dulu sampai rambutnya kira-kira sudah tumbuh, bisa dicukur, silahkan ngulang umroh. Kemudian seingat saya kalau Malikiyah ya, yang paling ketat dalam masalah ini setahun sekali, sebagaimana haji. Jadi hanya setahun umroh, tahun depan umroh lagi. Dan Syafi'iyah membolehkan untuk mengulang dalam sekali safar. Demikian pula Hanafiyah. Masing-masing punya latar belakang dan alasan. Dan di antara pertimbangan mayoritas ulama yang membolehkan adalah karena tidak ada larangan dari Nabi SAW untuk melakukan umrah berulang dalam sekali safar. Sementara pertimbangan ulama yang mengatakan bahwa umrah itu satu safar satu umrah, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umumnya para sahabat. Jadi mereka punya pertimbangan yang berbeda, dan karena ada khilaf seperti ini, kami punya kaidah sepanjang ini masih di ranah perbedaan pendapat, kami tidak bisa memaksa. Bapak memilih pendapat A, nah itu hak yang bersangkutan. Cuman kita tidak bisa memberikan layanan untuk semuanya. Karena kalau semuanya diberikan layanan, kami nggak sanggup dari si SDM. Sehingga hak bagi jamaah berupa layanan pendampingan hanya di umroh pertama. Makanya yang haid tadi ya, tertunda, itu nanti tetap dapat layanan. Cuman dikumpulin. Jadi misalnya kok sucinya berbeda waktu, selisih hari, nah, maka yang suci duluan diminta nunggu sampai temannya suci. Nah ketika beberapa orang sudah suci, kita berangkatkan. Begitu. Ada mau ditambahkan lagi? Cukup insyaallah. Baik, kita sudah jam 11.45. Ini sudah mepet waktu duhur. Duhur jam? 5.3 ya. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Tadi petugas minta kita buat praktek untuk memakai kain ihram. Jadi untuk materinya selesai sampai di sini. Anda masih punya kesempatan tanya jawab sepanjang perjalanan. Nanti pepet terus Ustadz Zaid Susanto ya. Insya Allah beliau sedia selama 24 jam tidak tidur. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tidur dengan nyenyak, insya Allah. Mudah-mudahan jamaahnya yang tidur. Baik. Baik, kita coba praktek. Ustadz mau prakteknya? Ustadz Ahmad? Kita nanti praktek ya. Saya minta tolong satu volunteer untuk bisa ke depan. Kita mau praktek memakai kain ihram yang aman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Bismillah, baik. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita mau praktek memakai kain ihram. Yang rumit itu yang atas atau yang bawah? Hah? Yang bawah, kenapa? Menyangkut masalah keamanan bersama ya. Baik. Pertama saya sarankan setelah Anda diberi kain seperti ini, silahkan dicuci dulu tanpa sabun, tanpa pewangi, tanpa pewangi setrika dan seterusnya. Bukan tanpa air ya.
tanpa sabun, tanpa pewangi. Kalau ada sabun nggak wangi boleh. Kemudian tujuannya satu ya, biar nanti debu-debu kain itu nggak nempel. Makanya saya paling suka memakai kain ikhram bekas dibandingkan yang baru. Karena semakin sering dipakai tidak berdebu. Kemudian yang kedua, kain ikhram ini nanti ada di koper bagasi. Jadi dari Indonesia ke sana di koper bagasi baru dikeluarkan setelah Anda berangkat menuju Mekah. Sudah? Selanjutnya kita coba pakai di bagian bawah. Saya hanya tahu satu madhab. Nah. Semuanya lebarnya sama ya. Baik Anda yang ukuran, ini ada ukuran 5XL. Satu ukurannya, jadi ini satu ukuran. Sebenarnya tidak ada cara khusus yang berdalil, Bapak balut-balutkan aja sah. Ya. Cuman kan kita pingin buat yang nyaman dan enak dibuat melangkah. Ya. Baik, ukurannya hanya satu ini ya. Kalau misalnya Anda menghendaki 5XL berarti disambung nanti. Boleh nggak Pak dijahit? Sambungan? Boleh. Boleh dijahit sambung. Karena yang dilarang itu apa tadi? Membentuk lekuk badan. Nah, bisa seperti ini, sudah? Selanjutnya yang sebelah kanan atau kiri dulu? Nah, ini kiri dulu nih ya. Sudah? Terus satu ini di bawah ke belakang. Tarik ke belakang ini Mas. Nah, itu kan. Baik. Ditarik ini, tarik. Nah, Bapak bisa lihat belakangnya sisakan seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Untuk pegangan istrinya. Sudah? Setelah itu digulung. Maka dalam pemakaian kain ikhram mungkin Anda butuh bantuan orang lain. Sehingga kami sarankan ketika pakai seperti ini, pastikan dalam posisi masih pakai celana. Nah. Sudah selesai digulung, Bapak bisa uji coba melangkah. Nah, ketika melangkah, insya Allah tidak sampai terbuka. Bisa insya Allah ya? Baik. Sudah, untuk yang atas bebas. Yang penting pokoknya nutupi dua pundak. Dikasih peniti boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya ditutupkan, kasih peniti, boleh. Begitu? Ada pertanyaan? Pakai sabuk maksudnya? Boleh. Boleh pakai sabuk. Boleh pakai sabuk. Bawa tas boleh. Gesper boleh. Ada lagi? Cukup? Mau praktek Bapak? Enggak. Sudah biasa ya? Belum? Oh, pakai kain. Pakai kaos kaki. Bagi laki-laki kan tidak boleh pakai sepatu ketika sedang ihram. Maka termasuk juga semakna dengan itu kaos kaki. Sehingga ketika ihram laki-laki harus pakai sandal. Nah, gitu. Ada lagi? Jadi ketika sepatu di masa Nabi SAW itu kan tinggi. Bagi siapa yang nggak punya sandal dan karena sepatunya tinggi, diminta untuk dipotong sampai mata kakinya kelihatan. Maka sandalnya harus sandal yang mata kakinya kelihatan. Kalau mata kakinya ketutup, jatuhnya sepatu. Ada lagi? Baik, cukup ya. Jadi nanti Bapak-bapak pakai sandal. Nah, kami sarankan Anda pakai sandal jepit. Kalau ibu-ibu pakai sepatu silakan. Karena ibu-ibu kan tertutup kakinya. Sehingga mau pakai sepatu, ketika tawaf pakai sepatu boleh. Di pelataran Masjidil Haram, boleh nggak Pak tawaf sambil bawa sandal? Dibolehkan. Selama Anda pastikan sandalnya ini suci. Dan petugas itu pakai sepatu. Ini petugas jalan-jalan. Selama tidak nginjak karpet. Nah, kalau nginjak karpet, baru Anda harus lepas. Biasanya disuruh untuk ngelepas kalau nginjak karpet. Nah, di pelataran itu nggak ada karpet. Di pelataran masjid, di tempat sa'i itu nggak ada
karpet. Jadi orang bisa beraktivitas dengan menggunakan alas kaki dan itu tidak dilarang karena petugasnya juga pakai alas kaki. Ya. Ada pertanyaan, Bapak? Ada lagi? Silakan. Iya. Jadi tahalulnya untuk laki-laki itu ada 2 pilihan. Pertama apa? Gundul. Dan itu yang terbaik. Yang kedua, potong pendek. Nah, kalau potong pendek itu seperti kita cukur di tempat cukur, Pak. Cukur rata. Bukan cuman ambil 3 helai terus dipotong, tidak. Jadi kalaupun potong pendek ya seperti cukur pada umumnya di barbershop ya. Jadi dicukur merata di seluruh kepala tapi lebih meninggalkan banyak. Nah, tapi kalau gundul kan sampai pelontos. Begitu? Dan petugas yang ada di sana yang nyukur-nyukur itu mau nyukur pelontos bisa, nyukur gunting juga bisa. Harganya sama. Nah, jadi habis nyukur gunting Bapak minta sekalian gundul tuh jadi 20 real. Cukup? Silakan. Transfer ke supplier di dalam masjid. Umroh seperti itu? Oh, jadi lagi tawaf transfer ke supplier? Oh, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ini perlu umroh muamalah ini. Insya Allah tidak apa-apa kalau hanya sebatas transfer. Tapi kalau akad tidak boleh. Kalau transfer saja tidak apa-apa. Kalau transaksi yang nggak boleh. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Sekarang sudah masuk waktu duhur. Kita akan sholat duhur di bawah. Di bawah ini ada cukup luas musolanya dan bahkan dipakai Jumatan. Biasanya Ustadz Ahmad khotib Jumat di bawah ini. Nanti tempat wudunya juga ada di bawah. Dan terus makan siangnya di bawah juga. Di bawah di Resto Seroja. Begitu? Baik, sampai jumpa kembali di Jakarta insyaallah dengan kondisi yang lebih siap lagi untuk berangkat umroh. Dan semua materi yang tadi disampaikan insyaallah kita akan share ke jamaah melalui petugas ya, melalui tim. Semoga Bapak Ibu selalu dijaga oleh Allah dan diberi keteguhan langkah untuk bisa melaksanakan ibadah ini sampai selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.